Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya kepada mahasiswa dan mahasiswi kelas 44.2A.01, 44.2B.01, 44.2C.01. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu dan semangat berkarya dalam hari ke hari. Bersama lagi dengan saya, Robikal Muntaha Miliala, sebagai dosen pengampu mata kuliah Public Speaking 1. Di pertemuan 3, ada agenda khusus yaitu bimbingan asistensi naskah pidato yang merupakan tugas UTS Anda. Dalam melakukan asistensi naskah pidato, seperti yang sudah saya kemukakan di minggu lalu, ada beberapa ketentuan yang perlu Anda lakukan sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Pertama, Anda harus membuat naskah pidato terlebih dahulu, diawali dengan pembuatan cover, lalu di lembar kedua adalah naskah pidato Anda yang terdiri atas bagian pembukaan, isi, dan penutup. Dan setiap mahasiswa juga wajib membuat naskah pidato formal dengan mengambil salah satu tema yang berkaitan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, kemudian jelaskan naskah pidato yang dibuat sebagai berikut. Saran saya, kamu memilih topik yang memang benar-benar kamu kuasai. Jangan mencoba untuk mengangkat topik yang sebenarnya Anda tidak kuasai dan Anda sendiri bingung untuk mulainya dari mana. Sebagai contoh, ada pertanyaan yang masuk kepada saya secara japri. Bapak, saya ingin membuat pidato tentang politik. Mahasiswi ini mengemukakan bahwa dia ingin mengangkat bahwa COVID-19 ini ada konspirasi politik. Lalu dia sendiri bingung dan bertanya kepada saya bagaimana saya harus memulainya. Nah, kalau kamu sendiri di awal saja sudah bingung dan sudah memberikan justifikasi atau kesimpulan bahwa COVID-19 yang ada di Indonesia merupakan konspirasi politik, ya bagaimana saya juga mau membantu kamu. Jadi carilah tema-tema yang sudah tersedia di sini, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, yang benar-benar kamu dalami dan kamu sukai. Jadi jangan asal mengambil tema, contoh ya untuk dilihat hebat aja ketika berbicara ngomong politik, yang nggak seperti itu juga. Ya kalau kamu memang mau mengambil politik, carilah tema-tema politik yang memang kamu dalami dan kamu kuasai. Sebagai contoh, kamu bisa mengambil tentang bagaimana kampanye partai politik X saat kemarin. Atau misalnya tentang analisis bagaimana debat yang terjadi antara calon bupati A dan bupati B pada tayangan X gitu. Itu boleh dan itu termasuk politik juga. Atau kalau mau kamu cari yang lebih simpel aja di kehidupan sosial pun juga dapat kamu aplikasikan pidato itu. Makanya kemarin saya berikan contoh naskah pidato yang lebih ringan supaya kamu juga nggak terlalu berat mikirnya. Contohnya ketika kamu berbicara sebagai ketua panitia seni di acara sekolah. Nah itu kan termasuk dalam konteks sosial. Ketika kamu harus berbicara, memberikan sambutan kepada hadirin yang ada di acara pensi itu dan memberikan sedikit sambutan tentang bagaimana pensi ini berjalan, apa tujuannya, kemudian ucapan terima kasih kepada sponsor-sponsor tertentu, lalu tema yang diangkat apa. Nah, itu termasuk kajian sosial gitu. Karena kalau kita ngomongin sosial, berarti implikasi pidatonya pun juga luas temanya. Jadi jangan menyusahkan diri sendiri untuk mengangkat topik-topik yang terlihatnya hebat dari luar, padahal kamu sendiri pun tidak memahami dan mendalami topik itu. Itu sama saja bunuh diri. Karena ada ketentuan-ketentuan yang harus kamu patuhi. Pertama, jenis pidato yang akan disampaikan. Nah, kamu harus jelaskan di lembar kedua nanti tentang jenis pidato yang akan disampaikan. Di video pembelajaran kedua, sudah saya jelaskan jenis pidato ada beberapa jenis. Ada pidato sambutan, ada pidato pengarahan, ada pidato laporan, ada pidato pertanggungjawaban. Nah, kira-kira kamu pilih yang mana dan alasannya apa? Kemudian metode yang digunakan. Metode yang digunakan pun sudah saya jelaskan di video pembelajaran kedua. Terkait apakah metode penyampaian kamu pilih dengan metode teks, yang kedua metode hafalan, atau metode yang ketiga ekstemporan, atau metode impromptu. Terserah kamu milih yang mana, yang penting kamu jelaskan alasannya.
Yang pasti di sini kamu tidak bisa memilih metode impromptu karena semuanya sudah terkonseptualisasi dengan baik. Jadi cuma ada 3 pilihan ya. Sedangkan kalau metode impromptu kemarin pengertiannya adalah metode serta merta, yang maksudnya kamu berpidato tanpa ada persiapan apapun. Sementara untuk tugas UTS ini pasti kamu ada persiapan kan, karena kamu dituntut untuk membuat naskah terlebih dahulu. Maka cuma ada 3 pilihan yang kamu pilih, mau metode penyampaian dengan teks, hafalan, atau metode ekstempora. Yang ketiga, gaya bahasa apa yang digunakan pada naskah pidato tersebut. Gaya bahasa sudah dijelaskan di video pembelajaran kedua. Kamu jelaskan di dalam naskah pidato kamu juga mana kata-kata yang kamu bilang tuh mempunyai gaya bahasa tertentu. Apakah gaya bahasa hiperbola, apakah gaya bahasa sinekdoke, apakah gaya bahasa eufemisme, apakah gaya bahasa metafora, apakah gaya bahasa personifikasi. Itu semua sudah saya jelaskan di video pembelajaran kedua. Sekarang tugas Anda tinggal merangkai naskah itu dan cari kira-kira dari kata-kata yang kamu gunakan dan dari kalimat yang kamu gunakan, gaya bahasa apakah itu. Harus ada dan tidak boleh tidak ada. Yang keempat adalah perilaku hadirin seperti apa yang akan mendengarkan naskah pidato Anda. Di dalam praktek nanti, ketika Anda membuat video, Anda memang tidak diharuskan untuk menghadirkan penonton di dalam video itu. Tapi di naskah pidato, sekali lagi, Anda diharuskan untuk memberikan analisis kira-kira Anda berpidato dalam rangka apa dan konteks apa. Dan hadirin yang melihat dan mendengar Anda berpidato siapa aja. Makanya saya berikan contoh juga naskah pidato dari senior kamu yang sudah mengerjakan. Mereka pun harus menjelaskan kira-kira penonton yang hadir jenis kelaminnya apa, di range umur berapa, status sosialnya seperti apa, dan dalam rangka apa pidato itu disampaikan, dan lokasi pidato itu di mana gitu, dan momentumnya sedang apa. Nah, kamu harus jelaskan di situ. Jadi ada 4 poin yang harus kamu kerjakan selain naskah pidato tadi, yaitu penjelasan analisis tentang jenis pidato apa yang disampaikan, metode penyampaian pidato apa yang digunakan, yang ketiga gaya bahasa apa yang digunakan dalam naskah pidato, dan yang keempat analisis perilaku hadirin apa yang akan menonton dan mendengar kamu saat berpidato nanti. Oke. Nah, ketentuan tugasnya bisa dibaca sendiri, minimal 1 halaman full kertas folio, dan yang penting minimal 850 kata sesuai dengan outline terbaru. Jadi Anda boleh memilih jenis pidato apa saja dengan naskah minimal 850 kata, diketik rapi dengan font Arial ukuran 11 dan spasi 1,5. Nah, jangan lupa ini untuk strapless ketika Anda mengumpulkannya dalam bentuk hard copy ya, tapi terkait pandemi COVID-19 maka tugas semua dikonversikan pada link Google Drive. Yang penting ketika Anda membuat naskah pidato nanti di Microsoft Word atau di PDF, disediakan 1 lembar khusus untuk cover Anda, dan lembar kedua yaitu tentang naskah pidato Anda yang berisi pembukaan, isi, dan penutup. Di lembar ketiga baru analisis dari pidato Anda yang menjawab 4 pertanyaan tadi. Jenis pidatonya apa, yang kedua metode penyampaiannya apa, dan yang ketiga gaya bahasa yang digunakan apa, dan yang keempat analisis perilaku hadirin yang mendengarkan dan melihat pidato Anda seperti apa. Seperti itu. Naskah pidato wajib dibuat sendiri dan tidak boleh mendownload atau plagiat mengambil dari Google sembarangan. Karena saya mempunyai hardware khusus, software khusus yang dapat mendeteksi apakah Anda plagiat atau tidak. Jadi ketika nanti Anda mengumpulkan dalam bentuk link Google Drive dan diketahui dan terdeteksi bahwa Anda plagiat, otomatis saya akan memberikan nilai 0 kepada Anda dan Anda tidak lulus pada mata kuliah Public Speaking 1. Nah, pada pertemuan 3 ini Anda dapat melakukan asistensi atau bimbingan kepada saya secara japri di WhatsApp, dan ingin menanyakan persetujuan tentang judul boleh gitu. Kalau misalnya saya bilang boleh, berarti silakan lanjutkan naskah pidato itu dan silakan buat rekaman audiovisualnya. Tapi ketika saya bilang tidak boleh, ya berarti silakan Anda harus mengganti sesuai dengan saran saya, entah itu naskah pidatonya atau judulnya dan lain sebagainya. Nah, naskah pidato yang telah dibuat dan telah melakukan asistensi dipraktekkan pada pertemuan 6 dan pertemuan 7. Nah, terkait kita melakukan kuliah dalam jarak jauh karena pandemi COVID-19, berarti saya nanti hanya langsung meminta kepada Anda mengumpulkan revisi dalam bentuk link Google Drive aja. Jika ada nanti revisi yang ditemukan, baik di naskah maupun di rekaman audiovisualnya.
Oke. Nah, kriteria penilaian yang akan dinilai yaitu kelayakan materi, gaya bahasa, dan kerapihan naskah. Dan jangan lupa saat melakukan pidato ada ketentuan Anda harus memakai pakaian formal ya teman-teman. Kemarin di kontrak perkuliahan dan juga di My Best sudah saya jelaskan pakaian apa yang diperlukan bagi Anda saat berpidato nanti. Pertama adalah pakaian blazer hitam bagi teman-teman mahasiswa atau perempuan dan jas hitam bagi teman-teman pria atau laki-laki. Dan jangan lupa menggunakan kemeja berkerah, dan bagi teman-teman perempuan menggunakan rok atau celana panjang kain layaknya office look atau pakaian ketika ingin ke kantor secara formal. Rambutnya juga ditata rapi sebelum melakukan pidato, dan itu yang akan kamu rekam dan akan kamu kumpulkan kepada saya. Ya, jelas ya, pakaian blazer hitam dan kemeja putih, atau bagi yang laki-laki atau mahasiswa berarti jas hitam dengan kemeja putih, dan bawahannya adalah celana kain panjang putih layaknya ketika kamu bepergian ke kantor atau office look. Nah, untuk disimpan dalam CD, ini di skip karena pengumpulan semua dalam bentuk link Google Drive seperti yang sudah saya instruksikan di WhatsApp group dan juga di My Best. Jadi kamu tinggal persiapkan saja naskah pidato dalam bentuk Word atau PDF dan juga rekaman audiovisualnya dibikin dalam satu folder, lalu folder itu dibuat dalam satu link Google Drive. Gitu ya. Nah, ini ada ketentuannya, silahkan Anda baca tentang dasi, kemeja, bagi yang laki-laki atau mahasiswa. Ketika tidak menggunakan dasi juga nggak masalah menurut saya ya, karena saya termasuk orang yang tidak terlalu rigid. Jadi ketika Anda hanya menggunakan kemeja dan jas hitam saja sudah cukup. Gitu ya. Kemudian yang akan dinilai nanti adalah kelayakan materinya, bagaimana gaya bahasanya, analisis Anda, dan juga gaya bicara Anda. Demikian teman-teman untuk pertemuan 3 terkait aturan naskah pidato dan juga rekaman audiovisual praktek pidato yang harus kamu kumpulkan kepada saya dalam bentuk link Google Drive. Jika ada pertanyaan dan kurang jelas, silahkan saja japri saya. Dan di pertemuan 3 ini saya membuka layanan khusus bagi teman-teman yang ingin asistensi kepada saya dengan japri. Jika memang sudah di ACC atau disetujui, berarti tinggal lanjut naskah pidatonya dan melakukan praktek pidato. Bagi yang belum disetujui ya berarti tinggal mengikuti saran dan petunjuk saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.